Musa al-ahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruhu lil usra fadzakir inna fa'adhi'atid dzikra sayazzakar man yakhsha wa yatajannabuhal ashqa allazi yaslan naral kubra summa la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka wa zakara isma rabbih fasalla bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa adqa inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa sadaqallahul azim. Bapak dasar lagi. Oke, sekarang saya cerita tentang sejarah di kota Mekah ya. Oke, ini tentang istri Abu Lahab ya, paman Nabi Muhammad. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasti pada semangat semuanya? Oke, kalau masih pada semangat Mbak Arsari ini akan menyampaikan satu cerita kisah ya tentang seorang wanita. Oke, jadi yang kita bahas kali ini tuh namanya Arwah binti Harb. Dia tuh punya 3 saudara, namanya Abu Sofyan, kayaknya Al-Harith sama kayaknya Amr bin Harb deh, gitu. Lah, Abu Sofyan ini menantu dari Utbah bin Rabi'ah, ini salah satu pembesar Quraisy juga. Lah, Arwah binti Harb ini salah satu anak perempuannya Harb bin Umayyah itu tadi, salah satu anak perempuannya. 3-nya laki-laki semua, Al-Harith, Abu Sofyan sama Amr itu tadi. Lah, tadi itu dia tuh cantik banget, dikenal sama orang-orang Mekah itu cantik banget. Nah itu makanya dijuluki Ummu Jamil atau ibu cantik. Nah pas itu ada dia ketemu sama laki-laki namanya Abul Uzza bin Abdul Muthalib atau julukannya Abu Lahab. Kenapa kok dijuluki Abu Lahab itu kenapa? Karena pipinya kalau dia marah itu warnanya merah kayak orang marah gitu ya. Ya oke. Jadi kita lanjut. Jadi ketemu sama Abu Uzza itu terus nikah. Lah lahir 2 anak namanya Utbah bin Abu Lahab sama Utaibah bin Abu Lahab. Lah tanggal 22 April tahun 571 Masehi itu lahir seorang bayi dari iparnya, itu anak Abdul Muthalib juga, itu menantu Abdul Muthalib juga, namanya Aminah. Tentu itu siapa? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, nah Nabi Muhammad ini dilahirkan sekitar tahun gajah. Tahun gajah itu tahun yang ketika itu Raja Abroha sedang menghancurkan Ka'bah, tapi gagal karena burung ababil, seperti yang disurahkan di surah Al-Fil ya, tentu kalian tahu. Nah, karena itu dia pun senang bahwa dia berharap Ummu Jamil ini berharap Muhammad itu akan membawa keberuntungan di Mekah. Nah, ini yang terjadi ketika Nabi Muhammad di usia 40 tahun. Ketika saat itu dia diangkat menjadi nabi. Lah, kedua putra Abu Lahab itu, Utaibah sama Utbah tuh menikah sama 2 putri Nabi Muhammad, yaitu Ruqayyah sama Ummi Kulsum. Utbah tuh nikah sama Ruqayyah, Utaibah nikah sama Ummi Kulsum. Nah, ketika tahun 510 Masehi, usia Nabi Muhammad mencapai 40 tahun, itu mulai diangkat menjadi nabi di mana? Gua Hira. Nah, di Gua Hira situ Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi dan diturunkan mukjizat atau wahyu di Nabi Muhammad. Ya terutama ada batu yang mengucapkan salam, ada mimpi yang nyata gitu ya, itu namanya mukjizat. Dan mukjizat terbesarnya adalah yang selalu kita baca, kitab yang
salah satu dari 4 kitab yang ada di dunia ini. Apa itu? Al-Quran. Nah, Al-Quran adalah wahyu yang diturunkan ketika Nabi Muhammad sedang di Gua Hira, yaitu ketika malaikat Jibril datang dan berkata, bacalah wahai Muhammad. Apa itu yang dibaca? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu surah Al-Alaq, surah ke-96 dalam Al-Quran, ayat 1 sampai 5. Dan wahyu berikutnya adalah surah Al-Mudaththir ayat 1 sampai 7. Ini gak akan saya jelaskan yang terlalu lama. Oke, kita lanjutkan. Nah, Ummu Jamil ini ketika mendengar itu dia langsung jengkel. Wah, kenapa kok ini jadi nabi tiba-tiba kok menyebarkan agama baru? Padahal kan agama yang sebelumnya sudah menyebar di masyarakat. Jadi itu namanya menambah-nambahi harapan dia gitu. Nah, karena itu dia memutuskan agar Ruqayyah sama Umi Kulsum itu diceraikan sama suami-suami mereka. Dia berkata, tolong ceraikanlah suami-suami kalian ini karena sesungguhnya dia akan membawa kesialan. Gitu ya. Nah, jadi mereka tuh diceraikan, tapi malah membawa keberuntungan di keluarga mereka. Kenapa? Karena kalau tidak dibebaskan itu malah terjadi kekacauan di kota Mekah situ. Semua masyarakat, semua orang-orang di Mekah itu mendengar kalau Nabi Muhammad akan menjadi nabi. Nah, suatu hari Ummu Jamil itu pergi mengunjungi keponakannya Muhammad itu ke saya nggak tahu kemana. Lah itu dia mengatakan suatu kalimat. Itu adalah arti surah Al-Lahab. Itu marah kali itu. Dia pulang ke rumah bilang, Muhammad itu menjelaskan bualan dari Tuhannya. Bualannya binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasa dia. Tidak bergunalah hartanya dan apa yang dia tinggalkan. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak neraka, dan begitu juga dengan istrinya, membawa kayu bakar, menyebar fitnah. Ini kayak terus apa ini? Dan di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal. Itu baginya kalimat jualan. Karena nggak boleh lah orang yang